Yo 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 yo, selamat sore Slow. Hari ini gua lagi di Desa Curug. Rencana sore ini mau ke Purwakarta, ke Desa Panunggal, Gunung Cilembu. Nah, gunung kan? Iya. Hari ini gua dipaksa sama istri gua tercinta pulang kerja langsung gas pengen ke Gunung Cilembu. Nah, mau ngapain? Istri gua pengen ketemu sama kakaknya, kakak perempuannya atau kakak ipar gua di Desa Panunggal. Jadi rencananya sore ini kita mau nginep. Hari ini mau nginep, terus nanti besok pagi atau agak siangan dikit kita baru balik ke Rawang lagi. Ini lagi di Desa Curug, sekitaran, kalau ke daerah sana sih di sekitaran danau, danau Cipule. Ini lagi ada macet, nggak tahu ada apaan macet ini. Oke, ada apa ya? Pembangunan jalan kah atau apa gitu, perboden. Kita coba nyalip-nyalip dikit Slow. Aduh, kalau nungguin mobil jalan kayaknya lama sih ini. Weekend kan, Sabtu nih, malam Minggu, buset deh. Gimana gak macet? Nih buat yang nggak tahu nih, nih. Di sini nih, kalau kelihatan di spion nih, ini nih. Ibu negara yang paksa gua buat jalan nih sore-sore nih, pulang kerja langsung gas Jakarta. Untung aja gua seneng di jalanan. Gua seneng jalan-jalan santai kayak begini kan. Cuman ya emang badan lagi nggak, kurang enak aja habis kerja gitu kan. Ini nih biang keroknya nih. Lagi ada perbaikan jalan, bukan biang kerok sih, ini ada perbaikan jalan. Mungkin buat nantinya kan lebih enak. Cuman ya biasalah kalau awal-awal kan gini, bikin macet. Ini perjalanan masih jauh banget ya Slow. Jadi nanti videonya gua skip dulu lah ya. Nanti gua mulai record lagi pas udah deket ke jalanan atau ke belokan yang mau ke Gunung Cilembu. Kenapa? Karena menurut gua sih spotnya lumayan cakep. Itu juga kalau nggak kemalaman ya Slow. Kalau kemalaman wah, gelapnya minta ampun. Jadi pantengin dulu aja, siapa tahu nanti di jalan ada informasi-informasi bagi slower yang besok mau weekendan hari Minggu jalan ke sekitaran sini nih. Di sini nih, sekitaran daerah Curug, Desa Curug, ada perbaikan jalan, jadi hati-hati, kemungkinan agak macet-macet dikit. Nah, di sini ada flyover nih. Ya, untuk informasi sekarang sih paling itu dulu. Ada perbaikan jalan di sini, jadi hati-hati, takutnya keprosok. Soalnya tadi pas macetnya juga pas ada belokan sedikit, jadi nggak kelihatan banget. Nah, hati-hati ya Slow ya. Oke Slow, gue skip dulu biar nggak kepanjangan videonya. Nanti pas ada spot-spot atau daerah-daerah yang asik buat gue record dan gue informasikan, gue record lagi. Oke? Pantengin terus di Slow Rider, gas tipis-tipis. Oke Slow. Nih sorry, keskip banyak banget nih, nih, jauh banget. Sorry. Tadi hujan soalnya. Nih gua udah belok dari jalan rayanya ya. Ini udah mulai ke jalur mau ke arah Gunung Cilembunya. Gunung Cilembu atau apaan sih? Oh iya, Gunung Cilembu. Ya, oke.
Jadi sorry tadi ke skip videonya kan, soalnya hujannya lumayan. Tadi gua neduh dulu. Nih jalurnya udah mulai suasana perkampungan ya. Sama sorry banget nih gua nggak bisa ngasih view jalurnya ya, tracknya ya, soalnya aduh karena hujan gua nggak bisa ngejar jalur sini nih. Ini udah jam setengah tujuan slow, jadi gelap jalurnya. Mungkin nanti gua update-nya pas pulang kali ya. Kalau pulang gua agak masih siang, terang kan. Nanti biar para slower di rumah bisa lihat juga tracknya, track di pegunungannya kayak gimana. So mungkin nanti gua stop dulu sambil lihat-lihat ini apa, danau di ini, bendungan Jatiluhur. Danaunya kelihatan, bendungannya enggak sih, tapi danaunya airnya kelihatan. Nanti gua update-nya besok mungkin. Kalau sekarang sih kayaknya nggak bakal kelihatan, soalnya kayak begini nih suasananya. Udah jalannya juga ada jalan kecil, jalurnya udah jalur kampung ya. Tuh kecil slow jalannya. Ini juga masih gerimis sih, jalannya masih ada gerimis-gerimisnya dikit. Cuma tadi pas di jalan raya gede banget hujannya slow. Terus gue lupa mau di record kan, mau direkam, kondisinya lagi hujan apa segala macam. Gue lupa buat nyalain. Jadi sibuk sama si bocil nih, si cantik nih, Alea putri gua nih. Sibuk dia, hujanan, dingin apa. Jadi gua lupa buat nge-record. Jadi gua update-nya udah di jalur sini nih, udah masuk ke, tadi gua masuk ke gerbang Pasar Anyar ya. Nah, ini jalannya udah mulai mancing-mancing nih. Udah ada tanjakan-tanjakan nih. Buat yang apa? Buat para slow nih yang biasa trek-trek di Karawang atau trek-trek di Bekasi, jalur-jalur perkotaan ya. Jalur-jalur naik turun kayak gini sama kelok-kelokan tuh kayaknya enak banget. Sebenarnya kalau di jalan perkotaan kan tahu sendiri kan, baru ngegas dikit udah ada macet. Nah, ini kita ada pertigaan, ambil ke kanan. Kita ambil kanan. Oke slow. Ini lanjut dipantang aja ya videonya. Gua nggak bisa banyak ngasih view nih, gelap soalnya. Ini di sini ada SD apa ya, SM Negeri Sekolah Madrasah mungkin, atau SMA atau apa ya. SMA atau SMAN atau apa, SMA 3 Sukatani. Nah, ini udah di daerah sini. Biasanya sih jam-jam segini suka banyak nih para apa ya, mancing mania nih. Para bapak-bapak yang senang mancing biasanya mancing malam ke daerah sini nih. Dia mancingnya nanti di Danau Jatiluhur. Biasanya ada yang mancing malam. Tapi mungkin karena habis hujan ya, mungkin nggak tahu, takutnya airnya keruh mungkin atau kayak gimana kan. Gue juga nggak tahu juga sih ikan kalau habis hujan kayak begini ada apa enggak. Tapi kayaknya sih karena habis hujan. Biasanya suka ada tuh lewat-lewat yang mau mancing-mancing biasanya. Oke slow, ini
sambil jalan ya sambil jalan gue mau ngoceh aja nih ya, gue mau cerita aja, mau berbagi aja. Gue ini kan ada kerjaan sampingan di kayak apa ya, kayak teknisi panggilan lah, tukang servis panggilan kecil-kecilan, belum kayak teknisi profesional yang lain. Gue cuman teknisi kampung yang belajar otodidak. Gue ada cerita. Kemarin gue nemuin kasus AC nggak dingin, konsumennya baru. Alhamdulillah dapat konsumen baru, AC-nya nggak dingin, katanya sih baru sebulanan habis di cleaning, habis di servis. Itu karena pas gua nyampe ke tempat, pas gua nyampe ke lokasi, pas gua nyampe ke konsumen gua cek. Yang pertama gua lihat outdoor nyala apa enggak. Biasa gua pasti ngeceknya outdoor nyala apa enggak, fan blowernya nyala apa enggak, sama gue sediain tangga. Set deh, gue mau ngomong sampai nggak jadi slow. Ada raja jalanan tuh lagi geber-geber. Gue mau ngomong apa tadi tuh, set deh sampai kelupaan. Jadi gue cek, naik tangga, gue cek kompresor nyala. Pas gua buka jalur pipanya, seperti biasa, putih-putih, ada gunung Everest. Ada salju di pipa yang menuju ke unit indoor, di pipa kecil, pipa low press. Pas gua tanya ke konsumen, ternyata katanya sebelum nggak dingin itu sempet kayak bocor-bocor gitu. Makanya pas gua lihat itu kayak begitu, diagnosa gua kan langsung kurang freon dong, tapi gua nggak ngisi dulu, gua langsung masuk ke indoor. Gua masuk ke lokasi indoornya, di kamar gua cek, emang ngeblok. Di indoornya juga ngeblok, hampir nggak setengahnya sih, 1/4 mungkin ya, 1/4-nya itu putih, ada saljunya, ada esnya. Sebelum gua lakuin penambahan freon, gua nyaranin ke konsumen buat gua cleaning dulu. Soalnya gini slow, kadang ada juga kasus yang ngeblok itu cuman gara-gara di evaporatornya bagian dalamnya itu kotor. Makanya gue saranin gue cuci dulu. Gue cuci, akhirnya gue cek evaporator bagian dalamnya, gue lepasin fan blower indoornya. Dalamnya aman, nggak kotor parah lah. Baru sebulan habis di cleaning sama teknisi lain. Udah selesai, udah gitu, singkat cerita kan, cleaningnya udah selesai, udah bersih, belum gua rapiin, gua nyalain di mode cool, tekanan freon mengalir, gua ambil air sabun, gua cek tuh evaporatornya, mana tahu ada kebocoran. Karena gua sebelum melakukan tindakan penambahan atau pengisian freon, gua pasti ngelakuin pengecekan dulu, takutnya ada kebocoran dari evaporator atau di mana kan. Sayang, freon kan harganya lumayan mahal, jadi gua cek. Pas gua cek ternyata ada tuh titik kebocoran kecil. Jadi si freon nggak habis total.
Gua bongkar, gua las apa segala macem, baru udah beres gua isi freon, udah oke tuh AC udah berjalan normal. Si konsumennya bilang gini, katanya yang biasa dia cleaning itu emang sering, katanya hampir setiap cleaning itu dia nambah freon. Nah yang gua nggak ngerti itu kok si teknisinya nggak kepikiran buat ngecek gitu kan, ada kebocoran, atau mungkin waktu pas dia ngecek mungkin bocornya nggak kelihatan banget ya, atau kayak gimana. Cuman aneh aja, katanya sering ditambahin dan biayanya juga lumayan. Gua nggak berusaha buat berpikiran negatif ya ke teman-teman teknisi, cuman kadang emang suka ada yang oknum ya, kadang suka ada tuh oknum teknisi yang kayak begitu, cari kelebihan. Malah yang lebih parah lagi ada yang sengaja dikendorin kan, di outdoornya bautnya dikendorin dikit, jadi keluar tuh freon sedikit-sedikit gitu kan. Gue udah bilang ke si konsumennya ini udah oke, gue tungguin juga, gue cek lagi tekanan freonnya drop lagi apa enggak, takutnya ada kebocoran lagi. Udah oke, udah beres, bayaran gajian kan. Si konsumen bilang, bang bisa enggak buat seterusnya abang bantuin saya buat lanjutin servis per 2 bulan katanya. Jadi istilahnya dia minta gua buat terus servis AC-nya dia, cleaning AC-nya dia. Lumayan tuh dapat langganan ya buat kedepannya. Nah gua mau ngingetin aja nih buat teman-teman, kita kan kerja cari nafkah buat anak istri, buat ibu yang belum menikah gitu kan, buat orang tua. Kenapa sih harus berusaha buat ngakalin orang lain? Ini jatuhnya apa ya, gue gak bisa bilang ini nipu sih, gue cuman bisa bilang kok bisa sih gitu kan, kasihan. Cleaning 2 bulan sekali ya, emang iya servis aja, cleaning aja itu nggak sebesar kayak kalau nambah freon, cuman ya kasihan lah, jangan gitulah. Jadi slow buat blower di rumah, kalau yang punya AC, kalau emang ada indikasi-indikasi kayak begitu yang sering-sering tambah freon, coba deh dibilang ke teknisinya, bang minta tolong dicek barangkali sebelum ditambah freon, minta tolong dicek barangkali apa ada kebocoran atau gimana ya. Soalnya kata tetangga kalau freon itu kan nggak mungkin 2-3 bulan itu habis gitu. Ya emang bisa habis, cuman hitungannya bisa tahunan. Jadi gitu slow ya. Jadi hati-hati. Gue juga nggak sok suci atau gimana, cuman hati-hati aja. Akhirnya gue dapet pelanggan baru, konsumen baru kan, lumayan buat kedepannya biar usaha gue lancar. Oh iya slow, ini karena jalurnya hujan gerimis, becek, gua bawa motor pelan banget, terus di depan kan semilir-semilir angin. Ini si cantik gua nih, putri gua ternyata ketiduran. Jadi slow, ceritanya gua udahin sampai sini dulu. Jalannya ya walaupun jalannya nggak kelihatan ya, gue juga minta maaf, gue nggak bisa ngejar trek. Ini treknya cakep gitu, naik turun belok-beloknya mantep. Tapi gue janji gue bakal update di next video buat jalurnya ya. Ini gue udahin dulu videonya karena si cantik gue tidur nih. Agak ribet kalau naik motor ya slow, kalau bawa anak-anaknya tidur. Jadi gue udahin ya, gue tutup sampai di sini videonya. Gas tipis-tipis aja, slow riding,
nggak usah kebut-kebutan kalau emang itu nggak penting-penting banget atau nggak urgent-urgent banget, santai-santai aja, gas tipis-tipis ya, hati-hati di jalan, berangkat selamat, pulang selamat. Oke, sampai ketemu lagi di next video, sampai ketemu lagi di next vlog gua jalan-jalan santai sambil curhat-curhat soal kerjaan. Oke, akhir kata gua ucapkan selamat malam, selamat istirahat, selamat weekend, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.